Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabli Mayana, NIM 1814040054 dari kelas Tadris Matematika B, BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di video ini saya akan membahas mengenai beberapa soal tentang harapan matematika, distribusi peluang diskrit, dan juga distribusi peluang kontinu. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, dan juga untuk berbagi ilmu kepada teman-teman yang ingin menambah pengetahuan mengenai materi tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan happy watching. Materi yang akan kita bahas di video ini yaitu yang pertama, rataan dari kombinasi linear pelubah acak, yang kedua, variansi dari kombinasi linear pelubah acak, yang ketiga, teorema Chebyshev, yang keempat, distribusi seragam diskret, yang kelima, distribusi binomial, yang keenam, distribusi multinomial, yang ketujuh, distribusi hipergeometrik, yang kedelapan, distribusi Poisson, yang kesembilan, distribusi normal dan luas di bawah kurva normal, yang kesepuluh, penerapan distribusi normal, yang kesebelas, distribusi gamma, yang ke-11, distribusi eksponensial, yang ke-13, distribusi V kuadrat, dan yang terakhir, distribusi Weibull. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu tentang rataan dari kombinasi linear pelubah acak. Yaitu di sini soalnya, setiap malam Ramadan umat muslim pergi ke masjid untuk menunaikan sholat tarawih. Banyak umat muslim yang membawa kendaraan mobil sehingga terpaksa untuk memarkirkan di luar masjid. Banyaknya mobil X yang memarkirkan kendaraan di luar masjid setiap hari antara jam 19.00 sampai dengan jam 20.00 mempunyai distribusi peluang yaitu X-nya sama dengan 4, PX-nya sama dengan 1/12, X-nya sama dengan 5, PX sama dengan X-nya 1/12, X-nya sama dengan 6, 1/4, X-nya sama dengan 7, 1/4, X-nya sama dengan 8, 1/6, dan X-nya sama dengan 9 juga 1/6. Misalkan GX sama dengan 2X dikurang 1 menyatakan upah dalam ribuan rupiah para tukang parkir yang dibayar pemerintah dalam jam tersebut. Cari harapan pendapatan tukang parkir pada jam tersebut. Penyelesaiannya di sini menurut teorema 3.5 dapat ditulis ekspektasi 2x dikurang 1 sama dengan 2 ekspektasi x dikurang 1. Nah, untuk nilai mu-nya, mu sama dengan ekspektasi x sama dengan sigma dari x sama dengan 4 sampai dengan 9 xfx sama dengan 4 dikali 1/12 ditambah 5 dikali 1/12 ditambah 6 dikali 1/4 ditambah 7 dikali 1/4 ditambah 8 dikali 1/6 ditambah 9 dikali 1/6. Didapatkan hasil mu-nya sama dengan 41/6. Sehingga nilai mu GX-nya sama dengan ekspektasi 2X dikurang 1 sama dengan 2 dikali 41/6 dikurang 1 sama dengan 12,667. Jadi harapan pendapatan tukang parkir pada jam 19.00 sampai dengan jam 20.00 adalah Rp12.667. Selanjutnya, soal yang kedua masih dengan materi rataan dari kombinasi linear pelubah acak, yaitu dengan menggunakan teorema 3.5 untuk pelubah acak kontinu GX sama dengan 4X ditambah 3. Misalkan X suatu pelubah acak dengan fungsi padatnya Fx sama dengan X kuadrat per 3 untuk X kecil dari min 1 dan besar dari 2, dan juga untuk 0
dan 0 untuk X lainnya. Hitunglah nilai harapan Gx sama dengan 4X ditambah 3. Penyelesaiannya dengan menggunakan teorema 3.5, maka diperoleh ekspektasi 4X ditambah 3 sama dengan 4 ekspektasi X ditambah 3. Nah, untuk nilai mu-nya sama dengan ekspektasi X sama dengan integral dari min 1 sampai dengan 2 X dikali X kuadrat per 3 dx sama dengan integral dari min 1 sampai dengan 2 X pangkat 3 per 3 dx sama dengan 1 per 3 integral dari min 1 sampai dengan 2 X pangkat 3 dx, lalu diintegralkan didapatkan hasilnya 1 per 3 dikali 1 per 4 X pangkat 4 dengan batasnya dari min 1 sampai dengan 2. Lalu disubstitusi, jadi didapatkan hasilnya 1 per 3 dikali 4 dikurang 1 per 4 sama dengan 15 per 12. Disederhanakan didapatkan hasilnya 5 per 4. Jadi untuk nilai mu Gx nya sama dengan ekspektasi 4X ditambah 3 sama dengan 4 dikali 5 per 4 ditambah 3. Didapatkan hasilnya 8. Selanjutnya soal ketiga yaitu tentang variansi dari kombinasi linear peubah acak. Bila X dan Y peubah acak bebas dengan variansi sigma X kuadrat sama dengan 1 dan sigma Y kuadrat sama dengan 2. Carilah variansi dari peubah acak Z sama dengan 3X dikurang 2Y ditambah 5. Penyelesaiannya di sini sigma Z kuadrat sama dengan sigma 3x dikurang 2y ditambah 5 kuadrat sama dengan sigma 3x dikurang 2y kuadrat menurut teorema 3.9, lalu sama dengan 9 sigma x kuadrat ditambah 16 sigma y kuadrat menurut teorema 3.10 akibat 2. Lalu didapatkan hasilnya 9 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 9 ditambah 8 sama dengan 17. Selanjutnya soal nomor 4 masih dengan materi variansi dari kombinasi linear peubah acak. Bila X dan Y peubah acak dengan variansi sigma X kuadrat sama dengan 2 sigma Y kuadrat sama dengan 4 dan kovaransi sigma XY sama dengan min 2. Carilah variansi peubah acak Z sama dengan 3X dikurang 4Y ditambah 8. Penyelesaiannya di sini sigma Z kuadrat sama dengan sigma 3X dikurang 4Y tambah 8 dikuadratkan sama dengan sigma 3X dikurang 2Y dikuadratkan menurut teorema 3.9, lalu 9 sigma X kuadrat ditambah 16 sigma Y kuadrat menurut teorema 3.10 akibat 2. Lalu didapatkan hasilnya 9 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 9 ditambah 8. Didapatkan hasilnya 17. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu tentang teorema Chebyshev. Suatu peubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 10 dan variansinya sigma kuadrat sama dengan 4 dengan menggunakan teorema Chebyshev. Hitunglah peluang sigma X dikurang 10 besar sama dari 3. Penyelesaiannya, peluang dari mutlak X dikurang 10 besar sama dari 3 jika dan hanya jika peluang mutlak X dikurang mu besar sama dari K kecil sama dari sigma kuadrat per K kuadrat. K-nya sama dengan 3. Maka sigma kuadrat per K kuadrat sama dengan 4 per 3 kuadrat sama dengan 4 per 9. Jadinya peluang mutlak X dikurang 10 besar sama dari 3 kecil sama dari 4 per 9. Selanjutnya soal nomor 6 masih dengan materi teorema Chebyshev.
Suatu peubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 8 dan variansinya sigma kuadrat sama dengan 9. Sedangkan peluang distribusinya tidak diketahui. Hitunglah peluang X kecil sama dari min 4 dan besar dari 20. Penyelesaiannya, peluang X kecil dari min 4 dan besar dari 20 jika dan hanya jika peluang mu dikurang K sigma kecil dari X kecil dari mu ditambah K sigma besar sama 1 dikurang 1 per K kuadrat. Nah, di sini min 4 sama dengan mu dikurang K sigma sama dengan min 4 sama dengan mu-nya itu 8 dikurang K dikali sigmanya itu 3. K8 dikurang K dikali 3. Maka di sini 3K sama dengan 8 ditambah 4. Nah, 3K sama dengan 8 ditambah 4-nya sama dengan 12. Maka K-nya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka 1 dikurang 1 per K kuadrat sama dengan 1 dikurang, karena K-nya itu 4, maka 1 dikurang 1 per 4 kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 per 16 sama dengan 15 per 16. Jadi peluang X kecil dari min 4 dan besar dari 20 besar sama dengan 15 per 16. Selanjutnya soal nomor 7 mengenai distribusi seragam diskret. Tentukan distribusi seragam bagi contoh acak panitia yang terdiri atas 4 orang yang dipilih dari 6 orang. Penyelesaiannya diketahui N-nya di sini sama dengan 6 dan R-nya sama dengan 4. Yang ditanya yaitu distribusi seragam diskret panitia. Jawab di sini kita cari kombinasi dari soal, yaitu di sini n faktorial per r faktorial dikali n dikurang r faktorial sama dengan n-nya di sini adalah 6, maka 6 faktorial per r-nya sama dengan 4 faktorial dikali 6 dikurang 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 6 dikurang 4 itu 2 faktorial. Nah, 4 faktorialnya sama-sama dicoret, jadinya tinggal 6 dikali 5 per 2 dikali 1 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15 cara. Nah, sudah dapat 15 cara, beri nomor masing-masing dari 1 sampai 15. Maka distribusi seragam diskretnya adalah f x, 15 sama dengan 1 per 15 untuk X sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 15. Selanjutnya soal nomor 8 masih dengan materi distribusi seragam diskret. Seseorang dipilih secara acak dari 5 mahasiswa untuk mengerjakan suatu tugas statistika matematika. Carilah rataan dan variansi distribusi seragam diskretnya. Penyelesaiannya, setiap mahasiswa berpeluang untuk terpilih yaitu 1 per 5. Sehingga distribusinya f x, 5 sama dengan 1 per 5 untuk X sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 5. Nah, di sini rataannya dengan menggunakan rumus mu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K xi sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 per 5 sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. Lalu variansinya sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K xi dikurang mu kuadrat dikuadratkan per K. Maka di sini 1 dikurang 3 kuadrat ditambah 2 dikurang 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 3 kuadrat ditambah 4 dikurang 3 kuadrat ditambah 5 dikurang 3 kuadrat per 5. Maka di sini 1 dikurang 3 itu min 2 kuadrat, 2 dikurang 3 itu min 1 kuadrat,
ditambah 3 dikurang 3 itu 0 kuadrat, ditambah 4 dikurang 3 itu 1 kuadrat, ditambah 5 dikurang 3 itu 2 kuadrat. Maka hasilnya 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 per 5 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Maka di sini rataannya sama dengan 3 dan variansinya sama dengan 2. Selanjutnya soal nomor 9 dengan materi distribusi binomial. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali. Penyelesaiannya diketahui n-nya di sini 4 dan p-nya sama dengan 1/3. Lalu Q-nya sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang, karena P-nya 1/3 maka 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Lalu yang ditanyakan peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita menggunakan rumus distribusi binomial dengan B X, N, P sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Maka di sini 4 kombinasi 2 dikali 1/3 kuadrat dikali 2/3 pangkat 4 dikurang 2. Maka di sini kombinasinya itu 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali 1/3 kuadrat itu 1/9, lalu 2/3 kali pangkat 4 dikurang 2 itu 4/9. Maka 4 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 dikali 1. Maka 2 faktorialnya sama-sama kita coret, dikali 1/9 dikali 4/9. Didapatkan hasilnya 6 dikali 1/9 dikali 4/9 sama dengan 24/81 sama dengan 0,2963. Selanjutnya soal nomor 10 masih dengan materi distribusi binomial. Misalkan kita mempunyai satu buah koin yang terdiri atas 2 sisi, yaitu depan dan belakang. Misalkan kita mengundi 10 kali. Berapakah peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali? Penyelesaiannya diketahui di sini n-nya sama dengan 10 dan p-nya sama dengan 1/2. Maka Q-nya sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang P-nya itu 1/2 sama dengan 1/2. Yang ditanyakan peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali. Karena 2 kali maka X-nya sama dengan 2. Maka di sini dengan rumus yang sama seperti tadi, maka di sini jadinya 10 kombinasi 2 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 10 dikurang 2. Maka kombinasinya di sini 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial dikali 1/4 dikali 1/2 pangkat 8. Maka di sini 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 2 dikali 1 dikali 8 faktorial dikali 1/4 dikali 1/2 pangkat 8 itu 1/256. Maka di sini 8 faktorialnya sama-sama dicoret, maka tinggal 10 dikali 9 per 2. Maka 90/2 sama dengan 45. Dikali 1/4 dikali 1/256. Maka hasilnya 45/1024 sama dengan 0,043. Selanjutnya soal nomor 11 yaitu distribusi multinomial. Proses pembuatan pensil dalam sebuah pabrik melibatkan banyak buruh dan dilakukan berulang-ulang. Pada suatu pemeriksaan terakhir terlihat bahwa 85% produk adalah baik, 10% tidak baik tetapi masih bisa diperbaiki,
dan 5% rusak dan harus dibuang. Jika sebuah peubah acak dengan 20 unit dipilih, berapa peluang jumlah unit baik sebanyak 18, unit-unit tidak baik tetapi bisa diperbaiki sebanyak 2, dan unit rusak tidak ada? Penyelesaiannya, diketahui X1-nya sama dengan 18 dan X2-nya sama dengan 2. X3-nya sama dengan 0, P1-nya sama dengan 0,85, P2-nya sama dengan 0,1, dan P3-nya sama dengan 0,05, dan juga N-nya sama dengan 20. Yang ditanyakan adalah peluang dari soal. Maka di sini dapat kita menggunakan rumus distribusi multinomial, yaitu peluang X1, X2, X3 sama dengan N faktorial per X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial dikali P1 dipangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3. Maka di sini kita substitusi ke nilai yang diketahui. Maka di sini 20 faktorial per 18 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0 faktorial dikalikan 0,85 pangkat 18 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,05 pangkat 0. Maka di sini 20 faktorial itu 20 dikali 19 dikali 18 faktorial per 18 faktorial dikali 2 dikali 1, 0 faktorial itu juga dikali 1. Maka di sini 18 faktorial itu habis dikali 0,05364 dikali 0,01 dikali 1. Maka di sini 190 dikali 0,005364 sama dengan 0,102. Selanjutnya, soal nomor 12 masih dengan materi distribusi multinomial. Delegasi suatu konversi akan tiba dengan pesawat terbang, bus, mobil pribadi, atau kereta api, masing-masing dengan peluang 0,4, 0,2, 0,3, dan 0,1. Berapakah peluangnya bahwa di antara 9 delegasi yang dipilih secara acak, 3 tiba dengan pesawat terbang, 3 tiba dengan bus, 1 tiba dengan mobil pribadi, dan 2 tiba dengan kereta api? Penyelesaiannya, P1 sama dengan 0,4, P2 sama dengan 0,2, P3 sama dengan 0,3, P4 sama dengan 0,1, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 2, dan N sama dengan 9. Nah, itu tadi yang diketahui. Lalu yang ditanyakan peluang dari soal. Cara pengerjaan soal ini sama dengan rumus soal sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus yang sama dengan rumus distribusi multinomial. Yaitu di sini Px1, X2, X3, X4 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,4 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 3 dikali 0,3 pangkat 1 dikali 0,1 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 0,064 dikali 0,8 dikali 0,3 dikali 0,1. Maka di sini 3 faktorialnya habis, juga 2-nya 3 dan 2-nya habis. Maka 5040 dikali 0,000-nya 5 kali 1536 sama dengan 0,0078.
Selanjutnya, soal nomor 13 yaitu tentang distribusi hipergeometrik. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola, 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut. Terdapat 1 bola berwarna merah. Penyelesaiannya, di sini diketahui N besarnya sama dengan 7, K-nya sama dengan 3, dan N kecilnya sama dengan 3. Yang ditanyakan peluang terambilnya bola tersebut terdapat 1 bola berwarna merah. Jawab soal ini dengan menggunakan rumus distribusi hipergeometrik, yaitu Hx titik koma N besar, N kecil, K sama dengan kombinasi K dan X, dan juga kombinasi N besar dikurang K, N kecil dikurang X, per kombinasi N besar dan N kecil. Maka di sini kombinasi 3 dan 1 dan dikali kombinasi 7 dikurang 3 dan 3 dikurang 1 per kombinasi 7 dan 3. Maka di sini 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Maka didapatkan 3 dikali 6 per 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dapatkan hasil akhirnya 18 per 35. Selanjutnya soal nomor 14 masih dengan materi distribusi hipergeometrik. Suatu pabrik ban mobil melaporkan bahwa dari 5 yang dikirimkan ke suatu toko ada 2 yang cacat. Bila seseorang membeli 3 ban di toko tersebut, maka peluang 1 ban cacat yang dibeli adalah, di sini diketahui N-nya sama dengan 3, N kecil ya, K-nya sama dengan 2, N besarnya sama dengan 5. Lalu yang ditanyakan peluang 1 ban cacat yang dibeli. Dengan rumus yang sama didapatkan 2 kombinasi 1 dikali 5 dikurang 2 kombinasi 3 dikurang 1 per kombinasi 5 dan 3 sama dengan didapatkan hasilnya 3 per 10. Selanjutnya soal nomor 15 yaitu distribusi Poisson. Ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti proses Poisson. Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? Penyelesaiannya diketahui T sama dengan 1, lambda sama dengan 4, X sama dengan 2, dan E sama dengan 2,71828 dengan ketentuannya seperti itu. Yang ditanyakan probabilitas kedatangan 2 pasien per hari. Di sini dengan menggunakan rumus Poisson yaitu P sama dengan X sama dengan 2 sama dengan E pangkat min lambda dikali T dikali lambda dikali T pangkat X per X faktorial sama dengan E pangkat min 4 dikali 1 dikali 4 dikali 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Maka di sini substitusikan E-nya, maka 2,71828 dikali 4 pangkat 2 per 2 faktorial itu 2 sama dengan 0,0183 dikali 16 per 2. Maka hasilnya 0,1464. Selanjutnya soal nomor 16 masih dengan materi distribusi Poisson. Dalam sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman terdapat 80 kata yang salah cetak dan berdistribusi secara acak dalam halaman-halaman majalah tersebut. Hitunglah probabilitas seandainya sebuah halaman majalah tersebut dibuka tidak terdapat salah cetak.
Penyelesaiannya diketahui di sini N-nya sama dengan 80, P-nya sama dengan 1/120, E-nya sama dengan 2,71828 dan lambdanya sama dengan N dikali P sama dengan N-nya itu 80 dikali 1/120 sama dengan 0,67. Yang ditanyakan probabilitasnya. Nah, dijawab dengan rumus yang sama seperti soal sebelumnya, maka rumusnya 4x sama dengan 0, karena tidak terdapat salah cetak maka x-nya sama dengan 0, sama dengan 0,64 pangkat 0 dikali 2,71828 pangkat min 0,67 per 0 faktorial sama dengan 2,71828 pangkat min 0,67 per 1 sama dengan 0,512. Selanjutnya soal nomor 17 yaitu mengenai distribusi normal dan luas di bawah kurva normal. Diketahui distribusi normal dengan mu-nya sama dengan 300 dan sigma-nya sama dengan 50. Carilah peluangnya bahwa X mendapat suatu nilai lebih besar dari 362. Untuk mencari peluang X besar dari 362, kita perlu menghitung luas di bawah kurva normal di sebelah kanan X sama dengan 362. Nah, ini dapat dihitung dengan mentransformasikan X sama dengan 362 ke nilai Z padanannya. Kemudian cari luas daerah di sebelah kiri Z dari tabel L.3 yang ada di buku paket Statistika Matematika, dan kemudian cari selisih luas ini dengan 1. Jadi diperoleh Z-nya sama dengan 362 dikurang 300 per 50 sama dengan 1,24. Sehingga peluang X besar dari 360 sama dengan peluang Z besar dari 1,24. Sama dengan 1 dikurang peluang Z besar dari 1,24 sama dengan 1 dikurang nilai Z-nya itu dapat dicari, dilihat pada tabel, sama dengan 0,8925 sama dengan 0,1075. Selanjutnya soal nomor 18 masih dengan distribusi normal dan luas di bawah kurva normal. Diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan sigmanya sama dengan 10. Carilah peluang X mendapat nilai antara 45 dan 62. Penyelesaiannya, pertama kita cari nilai Z yang berpadanan dengan X1-nya sama dengan 45 dan X2-nya sama dengan 62. Maka di sini Z1-nya itu sama dengan 45 dikurang 50 per 10 sama dengan min 0,5. Dan Z2-nya sama dengan 62 dikurang 50 per 10 sama dengan 1,2. Jadi peluang X antara 45 dan 2 sama dengan P peluang Z min 0,5 dan 1,2. Maka nilai dari Z antara min 0,5 dan 1,2 diberikan oleh luas. Luas ini dapat dicari dengan mengurangkan luas bagian kiri ordinat Z sama dengan min 0,5 dari seluruh luas bagian kiri Z sama dengan 1,2 dengan menggunakan tabel L.3 yang dapat dilihat di buku. Diperoleh peluang X antara 45 dan 62 sama dengan peluang Z antara min 0,5 dan 1,2. Maka peluang Z kecil dari 1,2 dikurang peluang Z kecil dari min 0,5 didapatkan hasilnya 0,8849 dikurang 0,3085 sama dengan 0,5764. Selanjutnya soal nomor 19 yaitu penerapan distribusi normal. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dan simpangan bakunya 40 jam. Hitunglah peluang suatu bola lampu dapat menyala antara 778 sampai 834 jam.
Penyelesaiannya kita cari nilai Z yang berpadanan dengan X1-nya 778 dan X2-nya sama dengan 834. Maka di sini Z1-nya 778 dikurang 800 per 40 sama dengan min 0,55. Dan Z2-nya 834 dikurang 800 sama per 40 sama dengan 0,85. Jadinya peluang X antara 778 dan 834 itu sama dengan peluang Z antara min 0,55 dan 0,85. Maka jadinya peluang Z kecil dari 0,85 dikurang peluang Z kecil dari min 0,55. Maka hasilnya 0,8023 dikurang 0,2912 sama dengan 0,5111. Selanjutnya soal nomor 20 yaitu penerapan distribusi normal, masih sama seperti soal yang sebelumnya. Suatu pengukur dapat dipakai untuk menolak semua suku cadang yang ukurannya tidak memenuhi ketentuan 1,50 plus minus D. Diketahui bahwa pengukuran tersebut berdistribusi normal dengan rataan 1,50 dan simpangan bakunya 0,2. Tentukanlah nilai D sehingga ketentuan tersebut mencakup 95% dari seluruh pengukuran. Penyelesaiannya dari tabel L.3 yang dapat kita lihat di buku, diperoleh peluang Z antara min 1,96 kecil 1,96 sama dengan 0,95. Jadi 1,96 sama dengan 1,50 ditambah D dikurang 1,50 per 0,2. Sehingga diperoleh D sama dengan 0,2 dikali 1,96 sama dengan 0,392. Selanjutnya soal nomor 21 yaitu tentang distribusi gamma. Bila peubah acak X berdistribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 1, hitunglah peluang X antara 1,8 dan 2,4. Penyelesaiannya gamma N sama dengan N dikurang 1 faktorial. Berarti gamma N itu 2, gamma 2 sama dengan 2 dikurang 1 faktorial sama dengan 1. Maka distribusi gammanya Fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma dikali alfa X pangkat alfa dikurang 1 dikali E pangkat min X per beta untuk X besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Maka peluang dari X antara 1,8 dan 2,4 sama dengan integral dari 1,8 sampai dengan 2,4 1 per 1 pangkat 2 gamma dikali 2 dikali X pangkat 2 dikurang 1 dikali E pangkat min X per 1 dx. Maka integral 1,8 sampai dengan 2,4 X E pangkat min X dx. Selanjutnya kita gunakan integral parsial untuk menghitung nilai integral tersebut. Kita misalkan U sama dengan X dan dv sama dengan E pangkat min X dx. Maka du-nya sama dengan dx dan v-nya sama dengan integral E pangkat min X dx sama dengan min E pangkat min X ditambah C. Sehingga diperoleh min X E pangkat min X dikurang E pangkat min X dengan batasnya 1,8 sampai 2,4. Lalu min 2,4 E pangkat min 2,4 dikurang E pangkat min 2,4 dikurang min 1,8 E pangkat min 1,8 dikurang E pangkat min 1,8 sama dengan min 3,4 E pangkat min 2,4 dikurang min 2,8 E pangkat min 1,8.
sama dengan 2,8 E pangkat min 1,8 dikurang 3,4 E pangkat min 2,4 sama dengan 0,1545. Jadi didapatkan peluang X antara 1,8 dan 2,4 adalah 0,1545. Selanjutnya soal nomor 22 masih dengan materi distribusi gamma. Tawaf mengelilingi Ka'bah dan mencium Hajar Aswad adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Islam dalam menunaikan haji. Misalkan bahwa seseorang membelai dan mencium tiba di suatu Hajar Aswad memenuhi proses posong dengan rata-rata 5 hubungan masuk per menit. Berapakah peluangnya bahwa setelah semenit berlalu baru 2 sambungan yang menyentuh Hajar Aswad tadi? Penyelesaiannya, proses posong berlaku untuk waktu sampai 2 kejadian posong memenuhi distribusi gamma, dengan beta adalah rataan antara kejadian. Beta itu sama dengan 1 per lambda dikali T sama dengan 1 per 5 dan alfa sama dengan 2. Misalkanlah peubah acak X menyatakan waktu dalam menit yang berlalu sebelum 2 hubungan menyentuh. Peluang yang dicari adalah peluang X kecil sama dari 1 sama dengan integral dari 0 sampai dengan 1 per beta kuadrat X dikali E pangkat min X per beta dx sama dengan 25 integral 0 sampai dengan 1 X dikali E pangkat min 5X dx sama dengan 25 integral dari 0 sampai dengan 1 X E pangkat min 5X dx sama dengan 25 dikali min 1 per 5 X dikali E pangkat min 5X dikurang 1 per 25 E pangkat min 5X dengan batasannya 0 sampai dengan 1. Setelah itu kita substitusikan dengan batasnya yaitu 0 sampai dengan 1. Didapatkan hasilnya 0,96. Jadi peluangnya bahwa setelah semenit berlalu baru 2 sambungan yang menyentuh dan mencium Hajar Aswad adalah 0,96. Selanjutnya soal nomor 23 yaitu tentang distribusi eksponensial. Hari-hari antara kecelakaan pesawat terbang 1948 sampai 1961 berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 44 hari antara setiap kecelakaan. Jika satu terjadi pada 1 Juli setiap tahun tertentu. A. Berapa probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan dalam sebulan? B. Berapa variansi dari waktu antara kecelakaan di tahun tersebut? Penyelesaiannya, distribusi eksponensial tidak memiliki memori, maka sebuah kecelakaan di bulan tertentu tidak memiliki bantalan pada setiap periode waktu lainnya. Jadi, yang A, probabilitas kecelakaan selama 31 hari adalah peluang 31-nya sama dengan 1 dikurang E pangkat min 31 per 44, didapatkan hasilnya 0,506. Dan juga yang B, variansi dari distribusi eksponensialnya 44 kuadrat sama dengan 1936. Selanjutnya soal nomor 24 masih dengan materi distribusi eksponensial. Lamanya waktu untuk melayani seseorang yang ingin memberikan zakat di suatu masjid merupakan suatu peubah acak berdistribusi eksponensial dengan rataannya 4 menit. Berapakah peluang seseorang akan dilayani dalam waktu kurung dari 3 menit pada paling sedikit 4 dari 6 hari? Berikut ini fx-nya sama dengan 1 per beta E pangkat min X per beta untuk X besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Mu-nya sama dengan beta sama dengan 4. Penyelesaiannya, X kecil dari 3 sama dengan integral 0 sampai dengan 3 dari 1 per 4
E pangkat min X per 4 dx sama dengan integral 0 sampai dengan 3 dari 1 per 4 E pangkat min X per 4 D dikali min X per 4 per min 1 per 4 sama dengan integral dari 0 sampai dengan 3 sama dengan min E pangkat min X per 4 D dikali min X per 4 didapatkan hasilnya 0,528. Lalu peluang antara X 4 dan 6 sama dengan sigma X sama dengan 4 sampai dengan 6 kombinasi 6 dan X dikali 0,528 pangkat X dikali 0,472 pangkat 6 dikurang X sama dengan 0,2594 ditambah 0,1159 ditambah 0,0216 sama dengan 0,3969. Maka peluang seseorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit pada paling sedikit 4 dari 6 hari adalah 0,3969. Selanjutnya soal nomor 25 mengenai distribusi Chi kuadrat. Tulislah fungsi kepekatan peluang atau FKP Chi kuadrat dengan derajat kebebasan 4 dan hitunglah fungsi FKP distribusi Chi kuadrat adalah Fx sama dengan 1 per 2 V pangkat 2 gamma dikali V per 2 pangkat X pangkat V per 2 dikurang 1 dikali E pangkat min X per 2 itu untuk X besar dari 0 dan juga 0 untuk X lainnya. Tentukanlah rataan mu dan variansi sigma kuadrat. Penyelesaiannya diketahui bahwa derajat kebebasan 4 berarti V-nya sama dengan 4. Jadi FKP-nya itu Fx sama dengan 1 per 2 pangkat 4 per 2 gamma dikali 4 per 2 dikali X pangkat 4 per 2 dikurang 1 dikali E pangkat min X per 2 sama dengan 1 per 4 gamma dikali 2 dikali X pangkat 2 dikurang 1 dikali E pangkat min X per 2 sama dengan 1 per 4 X E pangkat min X per 2. Fx-nya itu jadinya 1 per 4 X E pangkat min X per 2 untuk X besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Maka rataannya itu mu sama dengan V sama dengan karena V itu 4. Jadi variansinya sigma kuadrat sama dengan 2V sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya soal nomor 26 masih dengan materi distribusi Chi kuadrat. Di suatu masjid pemakaian air sehari dalam jutaan liter berdistribusi hampiran gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Bila kemampuan menyediakan air 9 juta liter sehari, berapakah peluang pada suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi? Misalkan X menyatakan banyaknya persediaan air, alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Maka gamma dikali alfa sama dengan gamma dikali 2 sama dengan 2 dikurang 1 faktorial sama dengan 1. Peluang pada suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi 9 juta liter sehari adalah peluang X kecil sama dari 9 sama dengan integral dari 9 sampai tak hingga dari 1 per beta pangkat alfa gamma dikali alfa dikali X pangkat alfa dikurang 1 E pangkat X per beta dx sama dengan integral dari 9 sampai tak hingga 1 per 3 pangkat 2 gamma dikali 2 X kuadrat dikurang 1 dikali E pangkat min X per 3 dx sama dengan integral dari 9 sampai tak hingga 1 per 9 X dikali E pangkat min X per 3 dx sama dengan 1 per 9 integral dari 9 sampai tak hingga
XE pangkat min X per 3 dx. Nah, ini kita jadikan persamaan 1. Nah, untuk mendapatkan hasil ini kita gunakan integral parsial. Misalkan U-nya sama dengan X dan V-nya sama dengan integral E pangkat min X per 3 sama dengan min 3 E pangkat min X per 3. Jadi integral dari 9 sampai tak hingga XE pangkat min X per 3 dx sama dengan min 3 integral dari 9 sampai tak hingga X D dikali E pangkat min X per 3. Kita dapatkan hasilnya 36 E pangkat min 3. Dari persamaan 1 tersebut, maka peluang X kecil sama dari 9 sama dengan 1/9 integral dari 9 sampai tak hingga XE pangkat min X per 3. Didapatkan hasilnya 4E pangkat min 3. Disubstitusikan E-nya, didapatkan hasilnya 0,1992. Jadi peluang suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi 9 juta liter per hari adalah 0,1992. Selanjutnya, soal nomor 27 yaitu mengenai distribusi Weibull. Sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfanya sama dengan 0,8 dan betanya sama dengan 3. Berapa peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun? Penyelesaiannya diketahui di sini alfanya sama dengan 0,8 dan betanya sama dengan 3. T-nya sama dengan 1 dan E-nya sama dengan 2,71828. Yang ditanyakan adalah karena beroperasi lebih dari 1 tahun, maka yang ditanyanya X besar dari 1. Dijawab dengan menggunakan rumus distribusi Weibull, yaitu Ft sama dengan E pangkat min T per alfa pangkat beta sama dengan 2,71828 pangkat min 1,9513125, maka sama dengan 0,141830 atau 14,1830%. Jadi peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun adalah 0,141830 atau 14,1830%. Selanjutnya soal nomor 28 yaitu soal terakhir di video ini, yaitu masih mengenai distribusi Weibull. Dengan bunyi soal yang sama pada soal nomor 27 yaitu soal yang sebelumnya tadi, berapa peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun? Nah, yang soal nomor 27 tadi yang ditanyakan kan lebih dari 1 tahun. Nah, yang ini kurang dari 1 tahun. Penyelesaiannya yaitu diketahuinya masih sama. Dan yang ditanyakan itu X kecil dari 1. Maka rumusnya Ft dikurang 1 dikurang E pangkat min 1 per alfa pangkat beta sama dengan 1 dikurang 2,71828 pangkat min 1 per 0,8 pangkat 3 sama dengan 1 dikurang 0,141830 sama dengan 0,85816 atau 85,816%. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga pembahasan soal tadi dapat dipahami dan semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Bye bye.